Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anza Kumalasari dan rekan saya bernama Galuh Sylvia Haryani, Tania Dwi Kusuma, dan Siti Zulaiha. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Sejarah Pertumbuhan Akhlak dengan dosen pengampu Bapak Muslim SAI MHI. Selanjutnya saya akan membacakan materi yang pertama mengenai sejarah pertumbuhan ilmu akhlak. Sejarah ialah kejadian, peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Pertumbuhan ialah perkembangan, tumbuh terus-menerus, bercabang, dan hidup sepanjang waktu. Ilmu ialah pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara sistematis menurut metode-metode tertentu yang digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu di bidang pengetahuan itu. Akhlak ialah budi pekerti, tingkah laku. Sejarah pertumbuhan ilmu akhlak ialah suatu peristiwa perkembangan pengetahuan tentang budi pekerti atau tingkah laku seseorang melalui berbagai macam metode yang disusun secara sistematis dari zaman ke zaman. Sejarah ilmu akhlak yaitu sejarah mempelajari batas antara baik dan buruk, antara terpuji dan tercela, tentang perkataan atau perbuatan manusia lahir dan batin sejak zaman Nabi Adam hingga sekarang. Sejarah ilmu akhlak ialah sejarah yang menggali tentang tingkah laku baik dan buruk, ilmu yang mengajarkan pergaulan manusia dan menyatakan tujuan mereka yang terakhir dari seluruh usaha dan pekerjaan mereka dari masa ke masa. Yang kedua, ilmu akhlak di luar Islam. Ilmu akhlak di luar Islam ialah mengetahui pengetahuan tentang akhlak yang tidak didasarkan pada Al-Quran dan hadis. A. Akhlak pada bangsa Yunani. Pertumbuhan dan perkembangan ilmu akhlak pada bangsa Yunani terjadi setelah munculnya apa yang disebut sophistians, yaitu orang-orang yang bijaksana. 500 sampai 450 sebelum tahun itu di kalangan bangsa Yunani tidak dijumpai pembicaraan tentang akhlak. Sebab pada masa itu perhatian mereka tercurah pada penyelidikannya mengenai alam. Dalam membangun ilmu akhlak, bangsa Yunani menggunakan dasar pemikiran filsafat tentang manusia atau pemikiran tentang manusia. Ini menunjukkan bahwa ilmu akhlak yang mereka bangun lebih bersifat filosofis, yaitu filsafat yang bertumpu pada kajian secara mendalam terhadap potensi kejiwaan terdapat dalam diri manusia. B. Akhlak agama Nasrani. Pada akhir abad ke-3 Masehi, tersebarlah agama Nasrani di Eropa. Agama itu dapat mengubah pikiran manusia dan membawa pokok-pokok ajaran akhlak yang tersebut dalam Taurat dan Injil. Demikian juga memberikan pelajaran kepada manusia bahwa Tuhan sumber segala akhlak. Allah yang memberikan sebuah patokan yang harus dipelihara dalam segala bentuk hubungan dan menjelaskan arti baik dan arti jahat. Ajaran akhlak pada agama Nasrani bersifat teokentris dan sufistik. Oleh karena itu, ajaran akhlak yang dibawa para pendeta berdasarkan ajaran Taurat untuk mendorong berbuat kebaikan adalah cinta pada iman kepada Tuhan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Galuh Sylvia Haryani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Galuh Sylvia Haryani, NPM 2021030227. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Nur Azizah Kumalasari. C. Akhlak bangsa Romawi. Ajaran akhlak yang lahir di Eropa pada abad pertengahan itu adalah ajaran akhlak yang dibangun dari peradaban antara ajaran Yunani dan Nasrani. Corak ajaran akhlak yang sifatnya perpaduan antara pemikiran filsafat Yunani dan ajaran agama itu nantinya akan dapat dijumpai dalam ajaran akhlak yang terdapat dalam Islam sebagaimana terlihat pemikiran akhlak yang dikemukakan kaum Mu'tazilah. D. Akhlak agama Hindu. Akhlak Hindu berdasarkan kitab Weda selain mengandung dasar-dasar ketuhanan juga mengajarkan prinsip-prinsip akhlak Hindu yang wajib dipegang teguh oleh pengikut-pengikutnya karena mereka sadarkan kepada ajaran ketuhanan yang mereka anut sesuai dengan kitab Weda tersebut. Tanda-tanda yang dipandang baik dalam agama Hindu yaitu kemerdekaan, kesehatan, kekayaan, dan kebahagiaan. Hal ini dapat dicapai jika seseorang patuh melaksanakan upacara keagamaan dengan baik dan sempurna. Prinsip akhlak Hindu ialah peraturan ajarannya dipandang sebagai sumber segala kemuliaan atau akhlakul karimah manusia yang paling penting. Akhlak agama Buddha. Pokok-pokok akhlak dalam pengajaran Buddha ada 4, yaitu 1. Sengsara, sakit sebagai keadaan yang lazim dalam malam ini. 2. Kembali ke dalam dunia, disebabkan kotornya roh dengan nafsu syahwat terdahulu. 3. Untuk menyelamatkan diri dalam usaha pencapaian nirwana, maka hendaklah melepaskan diri dari segala pengaruh syahwat. 4. Wajib menjauhkan segala rintangan yang menghalangi seseorang dalam melepaskan nafsu syahwatnya, yakni dengan menanamkan segala keinginan dan kesukaan. Untuk mencapai cita-cita tersebut, maka diadakan satu pola akhlak yang meliputi 8 perkara, yaitu melazimi kebaikan, bersifat kasih sayang, suka menolong, mencintai orang lain, suka memaafkan orang, ringan tangan dalam kebaikan, mencabut diri sendiri dari segala kepentingan yang penting-penting, dan mogok dari hajat kalau perlu dikorbankan untuk menolong orang lain. F. Akhlak dalam ajaran Konfusius atau Confucius. Sejak abad ke-5 SM, di negeri Tiongkok berkembang suatu ajaran yang berakhir pada Lao Tzu atau Confucius. Sebagian orang memandang ajaran ini berdasarkan filsafat dan sebagaimana memandang bercorak agama. Menurut Confucius, tidak ada alternatif lain untuk membangun akhlak selain dari 3 perkara, yaitu 1. Pergi menyendiri beribadah kepada Tuhan seperti yang telah diperbuat oleh Lao Tzu. 2. Mengundang rakyat menghadiri pertemuan-pertemuan terbuka dan di sana memberi kursus-kursus akhlak. 3. Membawa diri sendiri, baik pemerintah maupun cendekiawan, para pembesar, dan diplomat melaksanakan akhlak yang setinggi-tingginya dalam kehidupan sehari-hari. D. Akhlak bangsa Arab. Bangsa Arab pada zaman jahiliyah tidak mempunyai ahli filsafat yang mengajar pada aliran paham tertentu di kalangan bangsa Yunani. Pada waktu itu, bangsa Arab hanya mempunyai ahli-ahli hikmah dan ahli-ahli syair
yang memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran, mendorong keutamaan dan menjauhkan dari kerendahan yang terkenal pada zaman mereka. Setelah sinar Islam memancar bagaikan sinar matahari menghapuskan kegelapan malam, bangsa Arab kemudian tampil maju menjadi bangsa yang unggul di segala bidang. Berkat akhlakul karimah yang diajarkan Islam, Allah menjadikan manusia dalam bentuk susunan yang baik dan memberikan jalan baik yang harus ditempuh. Allah menetapkan juga beberapa keutamaan seperti benar dan adil, menjadikan kebaikan di dunia dan kenikmatan di akhirat sebagai pahala bagi orang yang mengikutinya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Tania Dwi Kusuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tania Dwi Kusuma, NPM 202103034. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Galuh Sylvia, yaitu tentang ilmu akhlak di dalam Islam. Akhlak di dalam ajaran Islam yaitu artinya suatu pengetahuan yang pelajari akhlak manusia yang berdasarkan atau berpedoman pada Al-Quran dan Hadis. Di dalam ajaran akhlak ini juga telah ditemukan bentuk yang sempurna dengan titik pangkalnya pada Tuhan dan akal manusia. Akhlak dalam Islam ini merupakan jalan hidup manusia yang paling sempurna dan menuntut umatnya kepada kebahagiaan dan kesejahteraan. Semuanya terkandung dalam firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Sunnah Rasul. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan sumber utama yang memasarkan ajaran Islam. Hukum-hukum Islam yang mengandung pengetahuan akidah, pokok-pokok akhlak, dan kemuliaan manusia. Firman Allah yaitu yang artinya dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung padanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula dikatakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Yang kedua yaitu inna ahlasnahum biqailisatin sifat, dan yang artinya yaitu sesungguhnya kami telah menyucikan mereka dengan menganugerahkan kepada mereka akhlak yang tinggi, yaitu selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat. Quran surat ayat 46. Sesungguhnya Allah tidak memaksakan suatu perintah atau mencegah segala suatu larangan, tetapi Allah menjadikan kebaikan dunia tergantung akhlak manusia dan tentang keadilan, kebenaran, kejujuran, dan menjadikan kerusakan dunia. Karena sebaliknya beberapa ahli pikir Islam terkemuka yang giat menyiarkan akhlak Islam. Di antaranya yang pertama ada Ahmad bin Muhammad bin Ya'qub, yaitu pada masa Ibnu Maskawi 176 sampai 241 Hijriah. Yang kedua yaitu ada Ikhwanus Safa pada masa 1922 sampai 1012 Masehi. Yang ketiga ada Imam Al-Ghazali pada masa 1058 sampai 1111 Masehi. Yang keempat ada Al-Farabi pada masa 876 sampai 950 Masehi, dan yang kelima ada Ibnu Bayyah pada masa 880 sampai 975 Masehi. Materi selanjutnya yaitu akhlak sebelum Islam, yaitu akhlak yang dimiliki orang pada masa Zahiliyah atau pada masa kebodohan. Dan zaman Zahiliyah ini bangsa Arab merupakan penduduk yang menyembah berhala, dan hanya beberapa tempat saja yang beragam Yahudi dan Kristennya. Dan pada masa ini keadaan akhlak manusia ini kebanyakan sangat menyedihkan sekali, karena mereka hidup tanpa mengenal Allah, dan mereka hanya mempercayai dan menyembah berhala, menyembah matahari dan menyembah bintang. Selain itu juga mereka menyembah pecahan-pecahan batu, kayu, dan tonggak pasir. Dan ada juga perilaku Zahiliyah yang dibenci oleh Rasulullah. Diantaranya yang pertama itu ada berdoa meminta kepada orang yang dianggap saleh. Yang kedua mengikuti orang-orang berilmu yang fasik, ahli beribadah dan sesat kalau jatuh. Dan yang ketiga yaitu ada percaya sepenuh hati terhadap sujud mutlak. Yang keempat ada menyucikan makhluk seperti malaikat dan maulid. Yang kelima munafik dalam akidah. Yang keenam ada menyuruh pada kesesatan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Zulaiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulaiha. Di sini saya akan melanjutkan presentasinya. Akhlak setelah Islam. Islam datang mengajak manusia pada kepercayaan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sumber segala sesuatu di seluruh alam. Semua yang ada di dalam berasal darinya, dan dalam kekuasaannya lah alam dapat berjalan secara beraturan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wal ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wabtaghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebijakan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang atau melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajarannya. Quran surat An-Nahl ayat 30. Di dalam agama Islam tidak diragukan lagi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah panutan dalam bidang akhlak. Bahkan keterutusannya ke muka bumi ini adalah untuk penyempurnaan akhlak. Akan tetapi, selain itu, berikut adalah contoh-contoh tokoh-tokoh yang mengutus atau menulis ilmu akhlak dalam Islam dan masih terus diperbincangkan, yaitu 1. Ali bin Abi Thalib, 2. Ismail bin Mahram Abdul An-Nasr, 3. Ja'far bin Ahmad Al-Qumi, 4. Ar-Razi, 5. Ali bin Ahmad Al-Kufi, 6. Ibnu Maskawi, 7. Warram bin Abi Al-Fawaris, 8. Syekh Nasir At-Tusi. D. Akhlak dari zaman ke zaman. Ilmu akhlak dari zaman ke zaman ialah ilmu akhlak yang mempelajari akhlak berdasarkan waktu ke waktu, yaitu dari zaman Nabi Adam hingga abad modern ini. Tiap-tiap zaman akhlak Islam berubah-ubah sesuai dengan keadaan sebagai berikut. Yang pertama, pemerintahannya. Yang kedua, agama dan keyakinannya. Yang ketiga, ilmunya. Yang keempat, kebudayaannya. Yang kelima, tempatnya atau negaranya. Yang keenam, tempat tinggalnya. Yang ketujuh, harta bendanya. Yang delapan, keluarganya. Yang kesembilan, kedudukannya. Yang kesepuluh, keberaniannya. Pengaruh-pengaruh tersebut terus berkembang sampai akhir zaman atau sampai kiamat. D.
berikut presentasi dari kami. Bila ada salah atau kurang, mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.